Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 22 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar dia dihampiri lagi oleh Mbak Lia yang sudah dibawa oleh Tante Merlin. Lalu Mbak Lia juga dia menurutin apa kata Tante Merlin dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar dia mau kerja lagi di kantor Cahaya Nanda. Lalu Mbak Lia juga dia mau pergi, tiba-tiba ditarik tangannya oleh Pak Fajar suruh duduk. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia, kamu jangan dulu kerja ke kantor, kamu tungguin dulu saya di sini sampai saya sembuh, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia sangat kaget dan terkejut dan akhirnya dia juga mau menemani Pak Fajar di rumah sakit. Terlihat di sisi lain di sebuah kafe, Lipias ketemuan sama si Alia Syatel karena dia menyuruh si Alia Syatel untuk menghapus video yang waktu dia sama geng motor Vespanya. Lalu si Alia Syatel juga dia tidak mau menghapus foto itu dan si Lipias juga dia pergi dari hadapan si Alia Syatel sambil menampar si Alia si Hiledatel. Lalu singkat cerita pas malam harinya si Lipias dia mimpi ke bawah mimpi bahwa dia akan dicarikan oleh si Broko Kroni. Lalu mimpinya juga ke bawah ingat dan si Broko Kroni juga ditendang dari tempat tidur dan sampai nampuyak di bawah ranjang. Lalu si Broko Kroni juga kesakitan pinggangnya dan dia juga ngomong kepada istrinya, kepada Lipia, apa-apaan kamu ini Lipia, kata si Broko Kroni kepada istrinya. Lalu di sisi lain di rumah sakit terlihat Pak Fajar dia melihatin mantan istrinya yaitu Mbak Lia yang lagi tidur di kursi. Lalu Pak Fajar juga sambil melihatin dan dia juga turun menghampiri Mbak Lia yang ketiduran di kursi. Lalu Mbak Lia juga dihampirin oleh Pak Fajar dan langsung Mbak Lia juga diselimutin oleh Pak Fajar dan dia juga sambil mengelus-ngelus rambutnya Mbak Lia. Gak lama kemudian Pak Fajar juga langsung mengecup peningnya Mbak Lia sambil dia penuh kasih sayang kepada mantan istrinya. Lalu di sisi lain Pasha yang mengetok-ketok pintu kamarnya karena dikunci oleh Lula. Lula masih marah kepada Pasha. Pasha juga mengambil kunci serap. Lalu di sisi lain di sini Lula sangat kaget suaminya yaitu Pasha dia bisa masuk. Lalu Lula juga ngomong kepada Pasha, kenapa Mas Pasha bisa masuk? Kata Lula kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga dia ngomong kepada Lula, kita itu kan sudah menikah, kamu jangan marah-marah, kata Pasha kepada Lula. Lula juga tidak sadar bahwa dia sudah menikah dan dia juga mungkin mau potong bebek angsa di kuali. Lalu di sisi lain di rumah sakit Mbak Lia yang diselimutin oleh Pak Fajar dia terbangun dan menghampiri Pak Fajar. Kamu yang telah menyelimutin saya ya Mas, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Saya tidak menyelimutin kamu, mungkin suster, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia menengok ke pintu ruang rawatnya Pak Fajar tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam terlihat Pak Fajar juga akan dikasih makan oleh Mbak Lia. Pas mau disuapin makanan itu mau jatuh, untung dengan sigap Mbak Lia juga menangkap makanan itu. Lalu di sisi lain pas dia lagi mau nyuapin Pak Fajar datanglah Nana menjenguk Pak Fajar. Lalu Nana juga ngomong kepada Mbak Lia sambil tersenyum, Pak Fajar itu masih cinta kepada kamu Lia, kata Nana kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia dalam batinnya dia ngomong, memang saya juga masih menyayangi dan mencintai Mas Fajar, kata batinnya Mbak Lia. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga sama kayak Mbak Lia, saya juga sebenarnya saya masih mencintai kamu Koko, kata batinnya Pak Fajar sambil memandang wajahnya mantan istrinya yaitu Mbak Lia. Lalu terlihat di sisi lain Lula juga diantarin ke kampus oleh suaminya yaitu Pasha. Lalu Lula juga ngomong kepada suaminya, kamu harus hati-hati Mas di jalan, kata Lula kepada Pasha. Terlihat di sisi lain keesok harinya Pak Fajar juga dia sudah pulang dari rumah sakit dan dia juga dijemput oleh Budiana juga ikut ngejemput dan diantarin oleh supirnya. Pas di jalan tiba-tiba mobil Pak Fajar mau menabrak sebuah motor. Untung dengan sigap Pak Fajar juga menahan
kepalanya Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga ngomong dalam hatinya, Mas Fajar masih kaya dulu, dia dengan sigap dia menolong saya, kata batinnya Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya si Ken Kelvin dia kedatangan Dewa sama Nana. Dewa juga sangat geram kepada si Ken Kelvin. Kamu yang telah memosting foto junior kayak badut, kata Dewa sambil geram kepada si Ken Kelvin dan si Alia si Hiledatel. Terlihat si Alia si Hiledatel juga dia sangat kaget dan terkejut kedatangan Dewa dan Nana, dan Dewa ngomong kayak gitu. Lalu terlihat si Ken Kelvin juga dia kayak dia menantang kepada Dewa. Terlihat Dewa juga sangat geram dan dia juga tidak banyak basa-basi, dan dia juga langsung menghajar si Ken Kelvin sampai babak belur. Di sini terlihat si Ken Kelvin juga terus dihajar oleh Dewa. Dan di sisi lain Nana juga dia sangat geram kepada si Alia si Hiledatel. Nana juga dia akan merebut HP-nya si Alia si Hiledatel, akan dihapus video junior yang diposting kayak badut oleh si Alia si Hiledatel. Besar kemungkinan di sini si Alia si Hiledatel juga akan dijebloskan lagi ke penjara karena dia telah menyemarkan nama baiknya Dewa, yaitu dia telah memposting foto junior kayak badut. Di sini juga foto video itu juga dibawa ke kantor polisi oleh Dewa dan Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 22 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soredat karena Mimin Buddha, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.